Selamat hari Minggu adik-adik. Hai, selamat pagi semuanya. Salam rindu dari semua kakak-kakak sekolah minggu untuk adik-adik yang di rumah. Gak terasa ya adik-adik, sekarang sudah bulan Desember. Kita masih tetap semangat, bahkan sukacita kita masih terus bertambah ya adik-adik, memasuki bulan ini, bulan terakhir di dalam tahun ini. Kita semua harus bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Gimana adik-adik? Adik-adik masih tetap semangat kan? Masih sukacita kan? Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan masih boleh ibadah sekolah minggu. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Siapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sudah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau ajak kita sama-sama untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan yang baik, kami sudah memuji Tuhan lewat pujian kami, dan sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat 4 huruf minggu lalu? Coba dilihat dan baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Taat. T-A-A-T. Taat. Siapa yang masih ingat taat itu artinya apa sih? Minggu lalu udah disampaikan loh sama Kak Novi. Apa-apa? Kurang kenceng. Taat artinya mendengar dan melakukan firman Tuhan. Wih, pinter banget nih adik-adik. Masih inget ya? Taat, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini kita masih terus belajar. Taat itu seperti apa sih? Mendengar dan melakukan firman Tuhan itu seperti apa sih? Karena Tuhan ingin sekali anak-anaknya taat. Kali ini kakak mau cerita. Ada satu bangsa yang telah dibawa Tuhan keluar dari bangsa Mesir. Bangsa apa? Iya, bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel kan dipimpinnya sama seorang hakim ya adik-adik. Namanya Nabi Samuel. Lalu pada suatu waktu rakyatnya minta, kami mau raja. Kami butuh raja untuk memimpin kami. Bangsa Israel tidak mau lagi dipimpin oleh hakim. Mereka pengen raja, kami mau dipimpin raja. Lalu akhirnya Nabi Samuel berdoa meminta kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan bangsa Israel untuk mempunyai seorang raja. Tuhan baik banget ya. Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang Israel. Sampai orang Israel minta raja pun Tuhan mengizinkan, memperbolehkan
untuk mereka memiliki seorang raja. Karena sayangnya Tuhan terhadap bangsa Israel. Lalu adik-adik, Tuhan pun memilih seorang raja yang bernama Saul. Nah, Saul ini menjadi raja pertama di Israel. Diingat ya adik-adik, raja pertama di Israel adalah Saul. Lalu Nabi Samuel mengurapi Saul dengan minyak. Setelah akhirnya diresmikan sebagai raja, Saul pun mendapat tugas. Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel agar Raja Saul mengalahkan musuhnya, yaitu bangsa Amalek. Kenapa bangsa Amalek? Karena bangsa Amalek ini orang-orangnya berdosa adik-adik, mereka adalah musuh. Sehingga Tuhan meminta Saul yang sudah sebagai raja untuk mengalahkan bangsa Amalek. Tuhan pun berfirman kepada Samuel, dan Samuel pun menyampaikan pesannya kepada Saul, kalau Saul itu harus mengalahkan semuanya dari bangsa Amalek. Semuanya itu apa aja sih? Harus mengalahkan Raja Amaleknya sendiri. Lalu rakyat-rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuan, kambing, domba, dan juga lembu-lembunya. Semuanya harus dikalahkan, harus dimusnahkan. Lalu Raja Saul pun mengumpulkan sebanyak 210.000 orang pasukannya untuk mengalahkan bangsa Amalek. Wah, udah siap nih untuk berperang. Lalu pasukan Israel pun berperang melawan pasukan-pasukan Amalek. Dan pada akhirnya pasukan Amalek kalah dan pasukan Israel menang. Lihat adik-adik, pasukan Israel setelah menang, mereka kembali pulang, tapi membawa Raja Amalek, kambing, domba, dan lembu dari bangsa Amalek. Waduh. Yuk kita lanjut ceritanya. Setelah mereka membawa tuh ya, yang tadi kakak sebutin, ada kambing, domba, lembu yang bagus-bagus, dan juga Raja Amaleknya. Lalu Raja Saul mempersembahkan korban kambing, domba, dan lembu itu tadi kepada Tuhan. Lalu datanglah Nabi Samuel kepada Raja Saul. Dia marah karena Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Tadi kan Tuhan suruh untuk membunuh semuanya ya adik-adik, untuk mengalahkan dan memusnahkan semuanya tanpa terkecuali. Tapi Saul dan pasukannya justru membawa kambing, domba, lembu ya, dan juga membawa Raja Amaleknya yang masih hidup. Berarti Raja Saul tidak taat, tidak mendengar, dan tidak melakukan firman Tuhan. Sebagai hukumannya, Saul tidak akan menjadi raja lagi, dan Saul pun memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel bahwa Tuhan sudah memilih seorang raja Israel yang baru untuk menggantikan Saul. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan minggu ini, kita mau belajar untuk tidak seperti Raja Saul dan juga pasukan-pasukannya, karena mereka tidak taat, tidak mendengar, dan tidak melakukan firman Tuhan.
kita harus jadi anak-anak yang taat adik-adik, yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga melakukannya. Karena apa sih? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengasihi anak-anaknya, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik. Masa kita jadi anak-anak yang tidak taat? Untuk itu kita harus jadi anak-anak yang taat. Karena Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan dan juga harus dengar dan melakukan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu taat. Minggu lalu udah nyanyi juga kan? Nah, sekarang kita nyanyi dulu yuk, bareng-bareng. Kita mau bilang kita tuh mau taat loh, sama seperti Yesus. Taat akan mama papa, taat akan semua-muanya, karena kita mau dengar-dengaran dan juga melakukan firman Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Yeay! Kita sudah nyanyi dan sudah bilang kalau kita mau jadi anak-anak yang taat. Yuk sebelum kita doa, kakak mau ajak adik-adik untuk baca ayat hafalan. Ada di Mazmur 40 ayat 9a. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Bisa? Yuk kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 40 ayat 9a. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Yuk kita berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan, terus ajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang taat, mendengarkan,
dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati.